Baik, insyaallah segera kita dimulai. Resmian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak AKBP Muhammad Kadir Islam Kasim SH SIK MSI Kapolres Pelabuhan Makassar, yang kami hormati pendiri, pengurus, pembina Yayasan Jannatul Firdaus Swedi, yang kami hormati para undangan dan para hadirin yang sempat hadir dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan pondok pesantren Jannatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa Supaya billah. tahu matut tapal kor di YouTube tuh. Breaker Igo Anas Baik hadirin yang kami muliakan, dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan masjid dan pondok pesantren, mengajak para hadirin untuk mendapatkan berkah apa yang kita lakukan pada hari ini. Ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam rangka untuk motivasi kita semua, dalam rangka kegiatan peletakan batu pertama, kami mohon kesediaan Ayahanda Bapak AKBP Muhammad Kadir Islam AKBP Muhammad Kadir Islam Kasim SH untuk memberikan motivasi dan sambutan dalam rangka peletakan batu pertama, dan setelah itu dilanjutkan peletakan batu pertama. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati perwakilan ataupun pengurus Yayasan Jannatul Firdaus Swedi yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati ya, seluruh sahabat saya, para pejuang-pejuang agama, para ustadz, para dai-dainya Allah, dan para pecinta Nabi Muhammad SAW yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ya pagi hari ini, ya, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya. Saking banyak pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini, ya, sebagaimana kita sering dengar, tak ada satupun yang mampu menghitungnya. Dan ulama kita katakan, kesyukuran yang paling besar itu ketika nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita itu, kalau kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesyukuran yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan untuk jadikan nikmat-nikmatnya senantiasa kita letakkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana hari ini kita diberikan sehat ini kita masih gunakan untuk taat kepada Allah,
hari ini kita diberikan harta, harta ini masih kita gunakan dan kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan pekerjaan, ya, apapun pekerjaan kita, mau petani, pedagang, polisi, ASN, pengusaha, apapun itu, ya, yang kita diberikan ini pekerjaan dan kesyukuran yang paling besar kalau pekerjaan kita ini tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita ini ya letakkan seluruh pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala ini ya untuk senantiasa mengibadahinya. Jangan sampai pemberian-pemberian ini menjadikan kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan pagi hari ini ya saya berdiri depan Bapak-bapak sekalian, ya tentunya ini juga ya sudah menjadi hajat, ya bahwasanya kalau saya bilang sama Ustadz Taufan nih, kalau jadi hajat nanti pembangunan masjid atau pondok, ya kalau bisa saya juga diundang. Ya, alhamdulillah ya, dalam waktu yang tidak lama akhirnya hari ini pun saya datang ya untuk bisa bersama dengan bapak-bapak sekalian untuk menghadiri peletakan batu pertama Masjid Jannatul Firdaus. Pada kesempatan hari ini ya sebelum kita melaksanakan peletakan batu pertama ya tentunya ini juga saya ambil waktu kepada kita semua. Ya, saya sangat ya berterima kasih dulu ya atas jamuan yang telah diberikan kepada saya. Ya, kalau kemarin sebetulnya ini ya sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, kalau kita bilang kesibukan memang sibuk sekali. Ya, banyak sekali kegiatan. Tetapi ya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bertemu pada hari ini, tak ada satupun yang mampu menghalangi. Alhamdulillah ya dari perencanaan yang kemarin banyak banyak halangan, artinya diundur. Alhamdulillah hari ini bisa kita tunaikan. Karena saya sampaikan juga jangan melebihi bulan Rabiul Awal. Ya, kalau melebihi bulan Rabiul Awal, lain lagi nanti suasananya. Ya, karena kita ambil ambil waktu ya bersama dengan bulan Rabiul Awal ya, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah ditandai dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, namanya masjid ini ya, sebagaimana ya, kita sering dengarkan ya tidak ada kerugian siapapun orang-orang yang senantiasa berkaitan dengan masjid. Ya, apalagi yang membangun, ya, terus yang memakmurkan, yang mengurus, bahkan memikirkan bagaimana jemaah-jemaah masjid ini tetap makmur, ya, maka ya tidak ada satupun kerugian di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan ya pahala yang sangat besar ya bagi orang-orang yang senantiasa ada kaitannya dengan masjid. Ya, bahkan kita dengar ulama katakan di antara salah satu 7 golongan yang akan mendapat naungan, di mana tidak ada lagi naungan pada saat nanti, ya, yaitu salah satunya pemuda yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Ya, maka inilah yang kita mau hadirkan, bahwasanya niatnya kita membangun masjid ini untuk membangun umat Islam agar umat Islam ini ya dapat wujudkan keislamannya dalam kehidupannya. Karena kalau kita lihat sekarang, ya masih banyak kita lihat ya mengaku orang Islam, tetapi keislamannya belum kelihatan. Ya bahkan masih banyak juga ya orang Islam ini menjadi sekat ya bagi orang-orang kafir melihat akhlak Islam yang sesungguhnya. Maka niat kita bangun ini masjid ya bagaimana menjadikan sebab turunnya hidayah
ya, baik kepada orang Islam sendiri dan juga tentunya kepada orang-orang di luar Islam. Ya, karena masjid ini sebagai tanda, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan masjid ini sebagai tanda orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mengaku beriman, banyak orang mengaku beriman, tapi diakui keimanannya Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan masjid. Ya. Bagaimana orang-orang yang memaburkan masjid-masjid ini, orang yang beriman, pasti beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi kalau kita mau lihat daripada orang diakui keimanannya, ya memang orang itu tidak pernah lepas dari masjid. Nah, maka niat awal kita bangun masjid ini bagaimana menjadikan apalagi tempat ya agar tersebarnya daripada akhlak-akhlak Islam yang ini kita inginkan. Maka ulama-ulama kita katakan itu ya, mending apalagi mengislamkan satu orang Islam daripada mengislamkan ribuan orang kafir. Karena kenapa? Ya, karena satu orang Islam ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan-kebaikan ketika satu orang Islam ini ya belajar untuk ya apalagi namanya wujudkan keislaman dalam kehidupan. Ya, karena kalau kita dengar Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada ciptaan-ciptaannya ini ya, manusia itu ibaratnya seperti jantung pada diri manusia. Kalau jantung kita ini baik, maka seluruh bagian tubuh ini juga akan menjadi baik. Tapi kalau jantung kita tidak baik, maka yang lain pun juga akan merasa tidak baik. Nah, begitu juga kebaikan-kebaikan di dunia ini ya bukan disebabkan karena benda-benda. Keburukan-keburukan di dunia ini bukan disebabkan oleh benda-benda, tetapi disebabkan oleh manusia. Kalau manusia ini baik, maka seluruh ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada ini ikut menjadi baik. Tapi kalau manusia ini tidak baik, maka seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjadi baik. Sebagaimana ulama katakan ketika satu orang Islam ya dia berangkat dari rumahnya untuk belajar ya mencari kebaikan, menumbuhkan wujudkan kebaikan dalam kehidupannya, ya belajar untuk wujudkan agama dalam kehidupannya, maka seluruh makhluk itu ikut mendoakan ya, mendoakan manusia ini ya, berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Kalau orang ini baik, maka dia pun akan makhluk-makhluk pun yang berterbangan di udara, yang berada di laut, yang seluruhnya makhluk ini juga akan mendapatkan kenikmatan dan kebaikan. Karena kenapa? Karena mereka akan mendapat tambahan rahmat, tambahan nikmat dari Allah sebab daripada orang yang berbuat baik. Tapi sebaliknya, kalau satu orang ya tidak wujudkan kehidupannya, agama tidak wujudkan dalam kehidupannya, maka seluruh pun makhluk ikut melaknat daripada orang tersebut, bahkan meminta kepada Allah ya sebagaimana dikisahkan oleh ulama kita ya, bumi pun minta kepada Allah, ya Allah ya izinkan saya untuk menenggelamkan dia dalam perutku ya. Angin juga meminta kepada Allah, ya Allah izinkan saya meniupkan ya angin ini kepada mereka, menghempaskan mereka. Air laut juga meminta semuanya. Gunung-gunung juga meminta untuk menghancurkan ini manusia ya, yang berbuat keburukan. Ya, maka untuk menjadikan manusia ini baik, terutama bagaimana wujudkan orang Islam ini, inilah masjidlah tempatnya. Ya, maka kita bangun masjid ini ya bagaimana untuk ya menjadikan tempat agar Islam ini betul-betul menjadi ya rahmatan lil alamin. Ya, akhlak-akhlak Islam terbentuk. Ya, karena Islam itu bukan cuma hanya sholat, puasa, ya zakat ataupun haji, tapi Islam itu bagaimana terbentuknya iman, ibadah, muamalah, muasar dan akhlak inilah ya, maka terbentuklah yang namanya ya kesempurnaan daripada Islam. Ya, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala ya, kalau satu orang senantiasa kita ajak dalam kebaikan, wujudkan agama dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan banyak kebaikan. Ya, maka niat daripada kita bangun masjid ini ya itu tadi. Ya, bagaimana
ya kita jadikan masjid ini sebagai tempat tersebarnya Islam ya di seluruh alam. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kenapa ya orangnya harus diperbaiki. Ya, bukan benda-bendanya. Kalau benda-benda itu ya tergantung daripada penggunanya. Ya, kalau penggunanya baik, maka benda ini akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau orangnya tidak baik, walaupun baik itu benda, maka bisa akan menjadi ya kecelakaan yang selama-lamanya. Ya, makanya orangnya yang ini harus diperbaiki. Ya sebagaimana 124.000 nabi yang Allah hantarkan ya untuk manusia. Ya, kenapa manusia harus diperbaiki? Ya, bukan untuk benda-benda, tetapi untuk manusia. Maka kita juga ya jadikan masjid ini bagaimana banyak kita ajak orang untuk memakmurkan masjid. Kalau orang sudah banyak memakmurkan masjid, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan banyak kebaikan. Maka yang paling penting bagaimana ini manusianya yang menjadi sasaran ya untuk kita ajak untuk memperbaiki diri. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala ya dengan terbangunnya masjid ya tentunya ya semua harus ya mempunyai niat yang sama. Ya, bagaimana jadikan masjid ini ya betul-betul sebagai asbab ya kebaikan untuk semua. Bahkan ya ulama kita katakan ya orang yang bangun masjid pun ya termasuk pekerja-pekerjanya ini harus ditarget ya harus ditarget bahwasanya yang kita bangun ini rumah Allah. Jadi jangan seperti membangun kayak rumah ya seperti apalagi tukang itu kebanyakan lupa juga ya terkait dia juga harus wujudkan juga perintah Allah dalam setiap aktivitasnya ya jadi harus ditargetin ya karena kebanyakan rata-rata kalau kita lihat orang saudara-saudara kita yang bangun ini ya dia merasa udah bangun masjid ya udah dapat pahala tapi dia tinggalkan ya tujuan pertama itu perintah sholat ya banyak seperti itu. Jadi nanti sambil diingatkan ditarget ya jangan tinggalkan terkait masalah itu ya sehingga apa ya sehingga betul-betul ya pembangunan masjid dari yang bangun ya bukan yang apalagi donaturnya tetapi yang membangun ikut bangun dalam juga mendapatkan ya pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala ya karena kita ini ya yang kita ingin dapatkan adalah keridhaan Allah dan keridhaan Allah akan Allah turunkan melihat bagaimana usaha kita untuk wujudkan perintah Allah dalam kehidupan kita. Walaupun kita kerja baik ini ya kita kerja baik tapi kalau kita tidak wujudkan tadi ya perintah Allah dalam kehidupan kita ya tidak ada keridhaan ya seperti halnya sering dicontohkan dua polisi ini satu polisi ini ya di samping dia kerjakan kerjaannya dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah ya satu juga sama tidak pernah apalagi kerjakan kerjanya tetapi sholatnya mungkin di akhir-akhir waktu ataupun dia tidak sholat sama terakhir 1 bulan sama-sama dapat gajinya dapat 7 juta tetapi yang sempurnakan perintah Allah dalam pekerjaannya itu ada dalam keridhaan Allah sedangkan yang tadi dia terima juga gajinya sama juga ketawa-ketawa juga sama istrinya senang-senang juga sama keluarganya tetapi tidak dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita mau cari bagaimana aktivitas kita ini kesibukan apapun yang harus kita sempurnakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini nanti ditarget pekerja-pekerjaannya ini ya sehingga betul-betul ya pekerjaan masjid yang kita akan bangun ini betul-betul yang kita cari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dimudahkan. Saya punya pengalaman ya kalau di Bone ini bangun masjid Masya Allah ya tidak berhenti itu bantuan yang jelas yang kita harus letakkan keikhlasan dulu ya jangan sampai ada hal-hal yang kita bangun masjid ini ada mencari keuntungan yang lain jangan sampai ya kalau kita cari itu kadang itulah menjadi sebab terhambat atau segala macam itu biasa tapi kalau kita niat ikhlas terus insya Allah pasti akan dimudahkan
Nah, itu pertama target ya. Terus yang kedua ya tetap ya apa namanya ya kita jadikan amal-amal ini menjadi pertolongan kita ya, buat amal-amal ya untuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan daripada pertolongan kepada kita ya. Kalau amal kita ini makin kencang ya makin cepat ini selesai masjidnya ya, karena biar bagaimanapun ya segala sesuatunya tetap ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap buat amal, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cepat ya pembangunan masjid ini. Terus yang terakhir ulama katakan ya jalin silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar pembangunan masjid. Ini yang paling penting ya, karena kenapa ya ajak mereka juga ya bahwasanya masjid ini kita bangun untuk kemaslahatan orang-orang di sini, maka mereka juga harus kita ajak untuk memiliki ya, untuk memiliki, menjaga ya. Karena kenapa ya, karena ya memang masjid ini untuk kemaslahatan di kampung tersebut. Nah ini jaga silaturahmi ya, karena biasanya ya ada saja hal-hal yang apa namanya yang menjadi halangan ya, disebabkan karena tadi mungkin kita di silaturahmi dia dapat informasi yang lain, jadi macam-macam hal yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita tetap jalin silaturahmi, insya Allah hal-hal apapun bisa bisa lancar lah, bisa dibicarakan dengan baik. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sajalah yang saya sampaikan. Yang jelas ya dengan ditandai dibangunnya masjid ini ya, ini sebagai tanda bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena masih memikirkan ya bahwasanya ya di tempat ini sama-sama kita tahu ya jauh daripada sarana ibadah ya, apalagi kalau kita di sini orang-orangnya juga banyak. Maka dengan dibangunnya masjid ini ya tentunya juga nanti akan dibangun sekolah atau pondok yang mudah-mudahan ini menjadikan asbab kebaikan yang ada di kampung ini, dan tentunya juga yang ada di Kabupaten Bone ini. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi mungkin saya ingatkan kepada kita ya, mari kita juga tetap senantiasa ya bercita-cita ya untuk selalu memakmurkan masjid. Nah, ini ya, karena ya, hal itulah yang tadi ya, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pembangunan masjid ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita banyak kemudahan dalam dan istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dilanjutkan peletakan batu pertama. Kami mohon kesediaan Anda untuk dan didampingi oleh Kepala Dusun, Kepala Lingkungan bersama dengan Pak Pengawas Ketua Yayasan.
Oke. Iya. Kita kemarin diukur sama anu ya. Sudah, kiblatnya. Tarik benangnya, tarik benangnya. Yang besar. Dilanjutkan kepala lingkungan. Saya tarik Pak. Berkanya. Masya Allah. Pimpinan Wifalona. Wiflon. Oh iya, tiga di. Buka agama dulu. Satu ketemu dan satu lagi. Oke, dari korek. Mana? Dia juga pengawas yayasan. Tapi di mana? Lima mas ini. Iya, palete. Ada kunci dari polres. Ayo pilih. Jangan. Anu Pak Ketua, Sastopan. Deh, di polisi santri maksudnya. Udah langsung. Ya pilih kok. Sama masker. Amit nih. Ternyata gedung walik mau bangun ya. Belum tuh ini ya. Yang lopoy. Ya, boy. Ya colopoy.
Doa di sini. Tadi dilanjutkan dengan doa yang hormat Mutasinus. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا آمين. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أول آمين. الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا آمين. حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن الرحيم mudahkan daripada pembangunan masjid dan pondok ini Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sempurnakan pahala daripada setiap orang berkorban dalam Amin amin ya Allah. Ya Allah Rahman ya Rahim, jadikanlah masjid Open menjadi asbab hidayah Allah. Engkau sebarkan hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami. Amin ya Allah. Ya Allah Rahman ya, bantu kami Allah. Bantu kami Allah. Amin, amin. Engkau membantu para nabi dan rasul ya Allah. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pun. Oke, stop. Sudah sudah sengir kan. Kalau sudah duduk nih, subscribe.